Santapan Harian Minggu 7 Juni 2020. Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat yang ke-16 hingga pasal yang kelima ayat yang 10. Namun kita akan membacanya pada pasal yang keempat ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18 dan diteruskan pada pasal 5 ayat 6 hingga ayat ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tolong kami saat ini ya Tuhan, untuk mendalami dan melakukan sabda-Mu. Di dalam-Mu Kristus, kami memohon. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 dan pasal 5 ayat 6 sampai 10. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sahabat Santapan Harian, begitu banyak pengalaman hidup yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya peristiwa yang sesuai dengan keinginan hati, tetapi juga yang tidak kita harapkan. Suka duka kehidupan yang silih berganti memberi kita pengertian bahwa Allah terus membentuk kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Karena itu, tidak seharusnya kita tawar hati. Saat menjalani hidup di dunia, kita sedang menantikan rumah di surga. Walaupun mata jasmani kita tidak bisa melihat kapan penggenapan janji Allah akan kemuliaan surgawi, namun mata batiniah kita dapat menggapainya melalui iman. Itulah yang disebut pengharapan. Dalam pengharapan inilah kita mampu beriman teguh kepadanya. Kemah kita di dunia ini adalah tubuh yang fana. Selama kita berada di dunia ini, ada banyak keluhan yang kita keluarkan. Namun, kita terus perlu berjuang melawan sifat kedagingan tubuh ini. Tuhan telah menyediakan tempat kediaman yang kekal. Hanya saja, proses untuk mendapatkannya tidaklah secepat yang kita harapkan. Dalam menjalani proses pembaruan itu, ada penghiburan Allah yang nyata, karena Ia menganugerahkan Roh-Nya bagi kita. Jika kita melihat pembentukan Allah dari setiap peristiwa yang kita alami, pada saat itulah kita sadar betapa berharganya pengalaman hidup yang beraneka warna. Kelak, kita akan mempertanggungjawabkan setiap tindakan kita ini di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi hal itu pasti akan terjadi pada waktu Ia datang untuk kedua kalinya. Bersiaplah dan berjagalah. Tugas kita adalah tetap melakukan hal yang diperkenan Tuhan. Allah yang Maha Adil akan memberikan apa yang patut kita terima sesuai dengan apa yang kita jalankan dalam hidup kita. Mari kita menyadari bahwa hidup adalah kesempatan yang Allah berikan. Gunakanlah sebaik-baiknya supaya kita siap bagi kemuliaan namanya. Kita perlu berterima kasih untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kita dan bersyukur padanya selagi
masih mempunyai kesempatan. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami ya Allah untuk mempergunakan kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.